Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginterpolasi dengan MATLAB. Nah, sebelum kita bahas dengan interpolasi, kita bahas dulu tentang pasangan data. Pasangan data dalam hal ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi hubungan antara sumbu X dan sumbu Y itu bisa beberapa hubungan. Yang pertama sebab akibat, misalkan sebabnya X maka akibatnya Y. Atau kita bisa juga kita gunakan kurva XY ini untuk menunjukkan hubungan antara input dan output, di mana inputnya adalah X dan outputnya adalah Y. Sebagai contoh, dalam resistor itu kalau kita berikan input tegangan maka arusnya berapa. Nah, jadi nanti kurvanya X-nya itu adalah berupa tegangan dan Y-nya adalah arus. Kita kasih tegangan menimbulkan arus berapa. Nah, itu adalah contoh penggunaan yang kedua. Penggunaan yang ketiga dari pasangan data XY ini adalah bisa kita gunakan sebagai time history. Sebagai contoh, X-nya itu adalah waktu dan Y-nya adalah temperatur. Jadi nanti akan menunjukkan bagaimana temperatur suatu posisi, suatu benda terhadap waktunya. Jadi waktu sekian, temperaturnya sekian, setelah berapa detik atau menit jadi sekian. Nah, itu kita bisa gunakan kurva XY ini. Kemudian selain itu kita juga bisa gunakan pasangan data XY, pasangan koordinat XY itu sebagai profil. Sebagai contoh, kita menunjukkan profil jalan. Maka yang X itu adalah posisinya, posisi jalannya di titik keberapa, kemudian Y-nya adalah tingginya. Jadi nanti akan terbentuk profil jalan di plotnya antara Y dan X ini. Nah, itu adalah beberapa kegunaan dari pasangan data atau plot data. Sekarang kita bahas tentang perkiraan nilai Y di antara data point, atau kita bisa kita istilahkan dengan interpolasi. Jadi interpolasi itu kita memperkirakan suatu nilai yaitu Y, sumbu Y-nya di antara dua data point. Jadi data point-nya itu data point antara satu dengan yang lainnya. Nah, antaranya itu kita cari berapa nilainya. Itu kita istilahkan dengan interpolasi. Nah, kalau kita mau memperkirakan nilai Y di luar range data X, jadi di luar range data X, itu kita namakan dengan istilah ekstrapolasi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang interpolasi. Nah, sebagai contoh, misalkan kita melakukan pengukuran temperatur sebagai berikut. Ini adalah waktu temperatur. Nah, ini kan sesuai dengan tadi ya. Ini kita menunjukkan time history, yaitu X-nya itu waktu, Y-nya adalah temperatur. Nah, waktu dan temperatur kita ukur. Jadi ketika jam 7 temperaturnya 49, kemudian dia loncat ke 9, temperaturnya 57, dan jam 11 dia 71, dan terakhir jam 12 siang yaitu 75. Nah, ini kita lihat, ini ada jam 8 dan jam 10 yang tidak ada datanya. Nah, ini mungkin karena sesuatu hal atau yang lainnya sehingga kita tidak menemukan data pada jam 8 dan jam 10. Nah, pertanyaannya, berapa temperatur pada jam 8 dan 10. Jadi kita melakukan perhitungan untuk memperkirakan berapa temperaturnya ketika dia jam 8 dan jam 10, karena di data tidak ada. Nah, karena ini ada di antara dua data point, yaitu di antara data point 7,49 dan 9,57 di antaranya. Ini juga sama, 10 itu kan di antaranya, maka kita gunakan interpolasi. Kalau ekstrapolasi itu berarti misalkan dia jam 6. Jam 6 kan berarti di luar dari rank data ini, di ruang data waktunya, maka itu kita namakan dengan ekstrapolasi. Atau misalkan jam 1 berarti dia juga merupakan ekstrapolasi. Nah, dalam hal ini, dalam video ini kita bahas tentang interpolasi. Nah, ini adalah contoh plotting datanya X dan Y, di mana X-nya adalah waktu dan Y-nya adalah temperatur. Nah, ini ketika jam 7 sekian, jadi ketika jam 7 dia 49, kemudian ketika jam 9 dia 57, ini 57, kemudian jam 11 ini dia 71, dan jam 12 ini adalah 75. Nah, kita disuruh untuk memperkirakan berapa temperaturnya ketika jam 10 dan jam 8. Jam 8 kan di sini sekitar. Nah, ini berapa temperaturnya dan jam 10 itu berapa. Nah, ini kita gunakan linear interpolasi. Maksudnya linear interpolasi itu adalah data point dihubungkan dengan garis lurus seperti ini. Ya, ada 4 data point, karena ini ada 4 X-nya ada 4 elemen dan Y-nya ada 4 elemen, maka akan terbentuk 4 data point. Nah,
di antara data point satu dengan data point yang lainnya itu dihubungkan dengan garis lurus ini. Misalkan dari sini ke sini kita hubungkan dengan garis lurus, ini ke sini kita hubungkan dengan garis lurus, dan ini ke sini kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, karena kita gunakan dengan garis lurus, itu berarti kita namakan dengan linear interpolasi, yaitu data point dihubungkan dengan garis lurus. Nah, dalam MATLAB, fungsi interpolasi linear adalah interp 1 dan interp 2. Ya, 1 itu untuk 1 dimensi, nanti yang 2 untuk 2 dimensi. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, contoh sintaknya adalah interp 1 x, y, berarti ini adalah variabel independennya, y adalah variabel dependennya, dan x interpolasi itu adalah x yang mau kita cari nilainya, yaitu x interpolasinya. Nah, oleh karena itu kita bisa bikin programnya untuk mencari temperatur pada jam 8 dan jam 10 sebagai berikut. Pertama kita tulis dulu data x-nya atau data waktunya, yaitu 7, 9, 11, 12. Ini sama seperti tadi, 7, 9, 11, 12, dan kita buat juga data temperatur, yaitu 49, 57, 71, dan 75. Seperti ini. X-nya itu adalah yang temperatur, waktunya, Y adalah temperaturnya. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapa temperatur ketika jam 8 dan jam 10. Berarti kita buat variabel namanya X interpolasi, yaitu jam 8 dan 10. Nah, dengan MATLAB akan sangat mudah sekali caranya, yaitu kita gunakan fungsi interp 1, kemudian variabel independennya, Y adalah variabel dependent, kemudian X interpolasi, X in ini. Ini adalah yang ini 8 dan 10. Berarti nanti MATLAB akan menghitung dengan cara interpolasi linear pada jam 8 dan 10 akan ketemu 53 dan 64. Jadi pada jam 8 itu temperaturnya adalah 53, dan ketika jam 10 dia temperaturnya adalah 64. Nah, ini adalah perkiraan dengan linear interpolasi. Nah, kita coba di MATLAB. Ini kita sudah saya bikin ini. Pertama kita bikin variabel X, yaitu data tentang waktunya, ya adalah data temperaturnya. Ya, inilah yang kita cari, yaitu waktu jam 8 dan 10. Nah, sedangkan selanjutnya kita gunakan fungsi interp 1 x, y, x interpolasi, x in ini. Nah, ini kalau kita running, pertama kita running x-nya dulu, kemudian y-nya kita bikin variabel x in, yaitu jam yang mau kita cari. Lalu ini adalah hasilnya, yaitu temperatur ketika jam 8 dan 10. Nah, ini jam 8 berarti dia temperaturnya 53, dan 10 adalah memiliki temperatur 64. Ini sangat mudah sekali. Lalu kita harus tahu tentang batasan-batasan ketika menggunakan fungsi interp 1 ini. Nah, batasannya apa aja? Yang pertama, nilai-nilai dalam variabel x itu harus ascending, artinya berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebagai contoh tadi, ini kan berurutan nih, dari yang terkecil 7, 9, 11 sampai yang terbesar 12. Jadi ini berurutan ascending. Itu adalah batasan yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai dalam variabel x in dalam range x. Nah, ini tentu saja karena kita menggunakan interpolasi, ya berarti x in yang mau kita cari itu temperaturnya itu harus ada di dalam range x-nya. Nah, sebagai contoh kita tidak dapat mengestimasi temperatur saat jam 6, ya karena jam 6-nya kan di luar dari range-nya ini. Jam 6 kan nggak ada di luar dari range x-nya ini, maka kita tidak bisa gunakan fungsi interp 1 ini. Nah, jadi yang pertama variabel x-nya itu harus ascending, jamnya ya, jadi waktunya harus ascending, dan juga dalam range x itu yang kita cari karena kita interpolasi. Nah, fungsi interpolasi interp 1 ini dapat digunakan untuk interpolasi dalam tabel. Jadi y-nya itu dalam matrik, bukan vektor. Sebagai contoh, ini masih sama, yaitu data tentang temperatur pada jam 7, 9, 11, 12. Nah, kita mengukur dalam 3 lokasi. Yang pertama lokasi 1, ini lokasi 2, dan lokasi 3. Dari jam 7 lokasi 1 temperaturnya sekian, lokasi 2 temperaturnya 52, dan di lokasi 3 temperaturnya 54, dan seterusnya dari jam 7, 9, 11 sampai jam 12. Nah, sama kita disuruh mencari temperatur jam 8 dan 10 untuk 3 lokasi. Jadi tidak hanya satu lokasi. Kalau di sebelumnya itu y-nya itu adalah satu lokasi, nah ini y-nya itu adalah terdiri dari 3 lokasi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya?
Kita tidak perlu satu-satu kita analisis dari lokasi 1, lokasi 2, lokasi itu tidak perlu. Kita bisa langsung lakukan sekaligus seperti ini. Pertama kita tulis variabel independennya yaitu 7, 9, 11, 12. Kita kasih apa? Namanya ini single quote supaya dia apa istilahnya itu merubah baris menjadi kolom. Lupa saya namanya. Ya ini kan satu baris biar jadi kolom apa ya namanya ya, lupa nanti kalau ingat ya. Kemudian ditranspos ya, ini transpos ya, artinya transpos. Kemudian kita bikin tiap data-data lokasi yaitu yang variabel dependennya ada 3 lokasi, ini kita jadikan satu matrik. Kita jadikan satu matrik namanya adalah Y. Nah berarti Y semua baris dalam satu kolom, semua baris satu kolom, berarti ini dalam kolom pertama, Y semua baris dan kolom pertama ini adalah 49 57 175 ini 49 57 175. Nah ini kan dalam baris kita buat transpose sehingga terjadi satu kolom, itu berarti dia nanti akan muncul di kolom pertama di semua baris. Yang Y sama juga, ini adalah semua baris kolom kedua, berarti ini 57 60 73 79. Kan ini dalam satu baris kita transpose supaya nanti hasilnya satu kolom seperti ini. Nah, nanti kita tempatkan di Y kolom kedua. Nah Y kolom ketiga berarti ini 54 61 75 81 kita transpose juga. Nah berarti kita sudah bikin matrik variabel X yang terdiri dari vektor satu kolom dan Y yang merupakan matrik ukurannya adalah berapa ini? 1 2 3 4 4 baris, 1 2 3 4 dan 3 kolom. Nah ini jadi ini adalah yang X, ini itu adalah yang Y. Nah dengan membuat seperti ini kita bisa langsung ketemu nilai atau temperatur jam 8 dan jam 10 di semua lokasi, itu dengan cara kita buat dulu variabelnya yang kita cari yaitu jam 8 dan 10 di variabel in. Kemudian kita gunakan inter 1 lagi sama inter 1 ya. Inter 1 kemudian x-nya seperti biasa, x-nya yang variabel independennya, y adalah variabel dependennya. Ada 3 kolom. Kemudian kita kasih variabel X yang in yang kita cari. Nah, bagaimana hasilnya kita lihat. Kita sudah bikin juga ini. Nah, jadi yang pertama kita bikin variabel X. Ini kasih ini ya, supaya nanti sesuai dengan data penampakan datanya kita kasih transpose. X kemudian Y yang kolom 1, Y kolom 2, Y kolom 3. Nah ini kalau kita ketik Y, nah, itu akan sama dengan data kita. Nih 4957175 4957175, dan ini adalah yang lokasi kedua, ini adalah lokasi ketiga. Nah dari sini kita bisa lanjutkan dengan membuat variabel yang kita cari, variabel independen yang kita cari yaitu ketika jam 8 dan 10 kita gunakan sama inter 1 y, kemudian kita gunakan x inter ini, nanti akan ketemu. Nah ini ketemunya ini ya, berarti pada jam 8 di lokasi 1 itu adalah 53, kemudian di lokasi 2 itu adalah 64. Kemudian ini jam 8 53 derajat di lokasi 1, jam 10 di lokasi 1 itu adalah 64. Kemudian pada jam 8 di lokasi 2 itu adalah 56, dan di jam 10 pada lokasi 2 itu adalah 66,5. Kemudian ini jam 8
di lokasi 3 adalah ini, dan di lokasi ketiga pada jam 10 adalah 68 persis. Nah, itu cara menggunakan interrupt pada variabel dependen yang tidak hanya satu. Nah, ini juga kita bisa tulis seperti ini. Jadi yang ini itu jadikan satu matrik. Jadi jam, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 itu kita jadikan satu matrik. Kemudian X-nya itu berarti yang kolom pertama, kemudian Y-nya itu adalah kolom kedua, 3, 4. Kemudian kita gunakan X inter juga seperti ini. Nah, ini dalam temperatur ya. Kalau ini sudah saya bikin dalam variabel tetap Y supaya tidak berubah. Jadi kita jadikan satu matrik baik waktu maupun lokasinya. Seperti ini. Ini berarti Y-nya. Ini berarti jamnya, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Nah, dengan demikian untuk mencari di jam 8 dan 10 ya sama, kita gunakan ini. Kemudian nah, ini yang berbeda, berarti X-nya itu adalah kita pilih dari matrik ini, yaitu di Y, di semua kolom, di semua baris kolom pertama. Jadi kolom pertama, kemudian X-nya sebagai X-nya itu, ini X-nya, Y-nya adalah yang ini, dari kolom kedua sampai kolom 4, kemudian kita masukkan X in-nya. Hasilnya sama. Nah, ini adalah jam 8 lokasi pertama pada jam 8 dan 10, lokasi kedua dan lokasi ketiga. Oke, demikian contoh penggunaan interrupt 1, yaitu interpolasi secara linear untuk satu dimensi. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas tentang interpolasi 2 dimensi. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.